Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik. Sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM kelas 11 MIPA 1. Kepada Farel Bapak persilahkan. Baiklah teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Boleh dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Farel yang sudah memimpin berdoanya. Semoga pembelajaran kali ini diberikan kelancaran, keberkahan, dan ilmunya bisa bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Bapak akan cek dulu kehadiran kalian. Di kelas ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah Pak, semuanya hadir. Alhamdulillah, setelah kemarin ada satu orang yang tidak hadir, sekarang semuanya hadir. Baik, kemarin kita sudah mempelajari transformasi geometri, bahasannya itu adalah refleksi. Ada yang tahu sekarang kita akan membahas apa? Bukan Pak, perputaran. Perputaran, benar sekali. Berarti Farel sudah belajar ya semalam Farel? Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas ke topik putaran atau di transformasi geometri itu disebut dengan rotasi. Contohnya di kehidupan sehari-hari apa misalnya? Perputaran roda sepeda Pak. Perputaran roda sepeda. Ada lagi? Roda motor. Roda motor. Ada lagi? Roda mobil. Ya, seperti itu ya. Contohnya ada perputaran roda motor, roda mobil, roda sepeda, kemudian perputaran jam tangan juga bisa masuk ke contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau perputaran waktu gimana Pak? Kalau perputaran waktu kayaknya itu makna yang tersirat deh. Soalnya nggak terlihat juga kan kalau perputaran waktu. Kalau misalnya rotasi bumi itu masih bisa dikatakan sebagai rotasi ya. Rotasi di porosnya misalnya, perputaran masih bisa dikatakan sebagai contoh rotasi. Sekarang Bapak akan sampaikan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai. Untuk kompetensi dasarnya masih sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, 3.5. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ada dua macam, 3.5.9 menemukan konsep rotasi pada suatu sudut dan pusat O 0,0 dengan kalimatnya dengan konsep matriks. 3.5.10 menemukan konsep rotasi pada suatu sudut dan pusat P Q dengan kaitannya dengan konsep matriks. Masih sama dengan sebelum-sebelumnya, kalian harus lebih mematangkan pemahaman konsep kalian di matriks karena lagi-lagi kita bertemu lagi rotasi ini dengan matriks, oke? Nah, untuk kompetensi dasar 4.5-nya, keterampilannya masih sama seperti yang kemarin dan indikator pencapaian kompetensi juga masih sama seperti kemarin. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran discovery learning, problem based learning, dan blended learning, dengan mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai sumber belajar, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks serta memiliki sikap disiplin dan kerjasama. Masuk ke pembahasan. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, rotasi pada pusat O 0,0, rotasi pada pusat P Q, komposisi rotasi pada pusat O 0,0, komposisi rotasi pada pusat P Q, serta akhirnya nanti kita bakal tahu sifat dari rotasi itu seperti apa. Oke, lanjut. Di sini ada menemukan konsep rotasi. Bapak sajikan gambar terlebih dahulu, ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Silahkan kalian analisis, kemudian kalian kemukakan pendapat kalian setelah menganalisis gambar tersebut. Ya, Bapak persilahkan untuk menganalisis terlebih dahulu. Pak, kalau ini titik-titiknya beda ya. Yang pertama tuh titiknya di tengah tuh. Yang kedua titiknya kena apa itu? Ya beda-beda gitu, gimana Pak? Nah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi titik di gambar A itu kan di dalam ya. Kemudian untuk yang gambar B itu ada di ujung. Kemudian yang gambar C ada di luar. Tapi Pak, ini juga sama semuanya di dalam lingkaran loh. Ya, jadi ada di sana itu ada bidang ya. Ada bidang segitiga. Bidang segitiga itu terdiri dari
tiga titik koordinat, di mana tiga titik koordinat di sana tidak disebutkan, tapi untuk membangun sebuah segitiga ada tiga koordinat yang membangunnya, di mana rotasi ini dipengaruhi oleh besar sudut dan pusat sudutnya. Nah, di sana untuk gambar segitiga yang pertama, untuk pusat sudutnya ada di objek segitiga itu sendiri. Kemudian di gambar B ada di ujung ya, ada di ujung objek segitiganya. Kemudian untuk yang C ada di luar objek segitiganya. Maka kalian dapat simpulkan bahwasanya rotasi itu adalah transformasi geometri yang tidak mengubah ukuran dan bentuknya. Seperti itu. Ketika dilihat dari gambar A, B, dan C. Tapi kok posisinya beda, Pak? Nah, berarti rotasi itu adalah sebuah transformasi geometri yang tidak mengubah ukuran, kemudian bentuk, dan mengubah posisinya. Sama seperti translasi dan sama juga seperti refleksi yang sebelum-sebelumnya kita telah pelajari. Next. Jenis rotasi masih sama ya. Ada titik, kemudian ada garis, dan ada bidang. Lanjut. Kita akan masuk ke bahasan yang pertama. Ada rotasi pada pusat O 0,0 sesuai dengan IPK-nya. Di sana Bapak juga perlihatkan kepada kalian ada gambar ya, ada gambar terlebih dahulu. Oke, kita bahas bareng-bareng aja ya. Untuk yang pertama itu ada rotasi pada pusat 0,0. O ya. Oh iya, Pak. 0,0. Ini bahasan kita yang pertama. Dimana di sana ada gambarnya, kita gambar lagi di sini ya. Kita analisis bersama-sama dari gambar tersebut. Oke, kita sepakati terlebih dahulu ya. Untuk sumbu yang vertikal ini kita sebut saja sumbu Y ya. Berarti yang Yang datar itu horizontal itu sumbu X. Kita bisa juga menamakan yang vertikal ini sumbu X ya, dan sumbu yang horizontal itu sumbu Y. Jadi tergantung kesepakatan kita mau menggambar diagram koordinat kartesius itu seperti apa. Ya, tergantung kesepakatan kita mau seperti apa. Kita sepakati aja seperti umumnya seperti ini kalau membuat koordinat kartesius. Nah, misal nih sudut pusat O ya, di sini kan pusat O 0,0 ada di sana, pusat O 0,0. Kemudian ada garis ya sini. Kita misalkan saja karena di sana sudah ada titik A, di mana titik A itu X, X, Y. ya kan? Tapi di sini tulisannya A itu cos apa? Ini R cos alpha sama R sin alpha. Yap. Jadi kita analisis terlebih dahulu secara umumnya dulu ya, di mana A itu X, Y, oke? Kemudian di sana juga disebutkan setelah dirotasikan sejauh sudut alfa dan sudut beta, maka aksennya itu kayak gini ya. Ada ini R, kemudian ini R. Nah, yang jadi tinjauan di dalam rotasi itu kan si R-nya kan. Nah, sini R itu sebagai apa, Pak? R itu sebagai jari-jari ya. Kalau di sini kita lihat di segitiga, R itu sebagai hipotenusa atau sisi terpanjang dari sebuah segitiga. Sisi miring ya, Pak? Ya. Nah, di sini ya kita orientasinya itu berlawanan dengan arah jarum jam ya untuk alfanya. Kemudian dari sini ke sini ya sudutnya itu berarti misalnya kita punya beta. Nah, berarti sudut dari segitiga yang satunya lagi karena datar kan 180 derajat dikurang alfa ditambah dengan beta. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sini kita dapat melihat ya bahwasanya dari sini ke sini kan sumbu X kan? Ya. Iya, X. Nah, dari sini ke sini sumbu Y. Sumbu Y. Kemudian kita konstruk yang A ini ya, yang A ini ke dalam persamaan sinus kosinus atau perbandingan segitiga ya.
dengan menggunakan sinus kosinus. Untuk X berarti ya, untuk X itu sama dengan R dikali cos alfa. alfa. Kemudian untuk Y-nya R dikali sin R alfa. dikali sin alfa. Balik lagi ke trigonometri. Balik lagi ke trigonometri berarti kan. Kalian harus ingat-ingat lagi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 karena nanti akan bertemu dengan sudut-sudut tersebut. Untuk X itu kita rubah karena sama dengan ya. Berarti R dikali cos alfa, kemudian R dikalikan dengan sin ya. Sin alfa. R dikalikan dengan sin alfa. Nah, ini. Kemudian untuk yang aksen juga sama ya. Untuk aksennya gimana berarti? R dikalikan dengan cos, karena dari sini ke sini kan, lihat. Alfa ditambah beta. Dari sini ke sini jadi alfa tambah beta. beta. Berarti R cos alfa tambah beta, koma ya, dan R dikali sin alfa tambah beta. alfa tambah beta. Nah, kayak gitu. Seperti kemarin, kita itu punya matriks transformasinya. Kita misalkan saja ya, misal kita punya matriks transformasi nih. Kita punya matriks transformasi. Ya. Matriks transformasinya itu misalnya A, B, C, dan D. Oke. Sebagaimana kita ketahui bahwa aksen itu sama dengan matriks transformasinya dikalikan dengan titik awalnya atau titik mula-mulanya. Kayak gini kan? Nah, dari sini kita ketahui bahwasannya aksen itu berapa? Nah, ini R dikali cos alfa. R dikali cos alfa tambah beta ya. Kemudian ya aksennya R dikali sin alfa tambah beta. Kemudian ABCD-nya ini yang akan kita cari. Matriks transformasinya itu seperti apa? Setelah kemarin kita cari di refleksi ya, kita cari satu-satu matriks transformasinya, kita cari juga sama di rotasi. Untuk X-nya berapa? R cos alfa. Kemudian untuk yang Y-nya R sin alfa. Nah, dari sini kalian coba teliti terlebih dahulu. Oke, ya silakan setelah dianalisis Bapak izin hapus ya karena di bornya tidak cukup. Oke, kita sudah tahu di sini kan Bapak tandai supaya tidak hilang. Sudah ada cos alfa tambah beta dan sin alfa tambah beta. Untuk R-nya yang ini ya. Untuk R yang ini kita abaikan terlebih dahulu ya. Untuk R yang ini. Berarti cos alfa tambah beta jadi apa? Cos alfa dikali cos beta ya Pak. Cos alfa dikali cos beta ditambah ya. Lihat di sini kan cos alfa tambah beta berarti ingat lagi. Oh iya Pak, kalau cosnya tuh harusnya dikurangi. Ya. Berarti sin alfa dikali sin beta. Nah, kayak gitu. Ya, kalian harus ingat-ingat lagi rumus trigonometrinya kan. Untuk sin alfa berarti mana? Sin alfa tambah beta. Sin alfa dikali cos beta. Nah, baru yang ini ditambah cos alfa sin beta kali sin beta. Nah, sama dengan apa? Untuk R-nya kita abaikan terlebih dahulu ya. Berarti A dikali cos beta cos A alfa dikali cos alfa. Ingat lagi untuk perkalian matriksnya ditambah B kali sin alfa. Kemudian yang di bawahnya C dikali cos alfa ditambah D sin alfa. Nah, mantap. Kita sudah tahu formula seperti ini. Nah, kita dapat mencari nilai A-nya berapa. Bukan nilai sih, A-nya seperti apa bentuknya, B-nya seperti apa, C-nya seperti apa, dan D-nya. Kita keluarkan ya, seperti biasa. Cos alfa, kemudian cos beta, dikurangi sin alfa, kali sin beta. Itu akan sama dengan A ya, dikali cos alfa ditambah B dikali sin
Sin alfa. Ini untuk persamaan yang pertama. Misalnya ya, ini persamaan yang pertamanya. Kemudian untuk yang keduanya, persamaan keduanya, sin alfa cos beta kali cos beta ditambah cos alfa cos alfa dikali sin beta sama dengan c cos alfa ya ditambah d sin alfa. Ini persamaan keduanya misalnya. Nah, coba kalian lihat ya, untuk yang ini dulu ya, persamaan pertama. Untuk yang pertama itu kan cos alfa dikali cos beta. Kemudian untuk yang ininya A cos alfa. Berarti nilai A itu apa sih? Oh, berarti nilai A-nya itu cos beta ya, Pak? Soalnya Ya. ada cos alfa yang sama. Nah, berarti cos alfa dikali dengan, supaya sama dengan ini, cos alfa dikali dengan cos beta. Berarti A itu adalah cos beta. Kemudian untuk B-nya, kita lihat. Di sini negatif sin alfa dikali sin beta. Berarti di sini B sin alfa. Berarti yang dibutuhkannya itu adalah supaya bentuknya seperti ini, negatif sin beta. Beta. Nah, kita sudah tahu A-nya itu apa, B-nya itu apa. Untuk C masih sama. C itu gimana? Supaya dapat sin alfa dikali cos beta. Tapi itu cosnya alfa, Pak. Cos alfa. Berarti kita gunakan sifat yang komutatif berarti ya. Komutatif yang ini itu ketika di switch atau transisi ya, kita transisikan masih sama dengan yang ruas kiri masih sama dengan ruas kanan ya. Kita lihat sin alfa dikali cos beta ditambah dengan cos alfa sin beta. Nah, karena tadi pertanyaan itu, Pak, kenapa yang C cos alfa padahal di sini kan cos beta. Nah, kita lihat aja kan di sini ada D sin alfa kan. Kemudian di sini ada cos alfa. Kita tinggal switch aja yang D sin alfanya ke sini ya, kemudian ditambah dengan C cos alfa. Oh ya, paham, Pak. Nah, dari sini kita bakal dapat nih untuk nilai D-nya gimana? Untuk nilai D-nya itu berarti jadi cos beta. Kemudian untuk nilai C-nya, yang terakhir berarti apa? Sin beta. Maka dari ini ya, dari sini kita dapat menuliskan formula dari matriksnya. Jadi tadi kan matriksnya itu A ya, kemudian B, C dan D. Itu akan sama dengan gimana? Untuk nilai A-nya Cos beta. Dan untuk nilai B-nya Negatif sin beta. Untuk yang C-nya Sin beta. Cos beta. Untuk yang ininya terakhirnya cos beta. Nah, berarti matriks transformasi dari rotasi itu adalah ini, cos beta minus sin beta, cos beta. Nah, Bapak buktikan terlebih dahulu rumus tersebut. Silakan di screenshot terlebih dahulu untuk mengetahui konsep mencari matriks transformasinya. Nah, setelah kita Bapak izin rumus dari matriks transformasi rotasi ini, kita masukkan rumus yang pertama ya, untuk di pusat O 0,0. Berarti untuk aksen-aksennya itu adalah matriks transformasinya. Tadi kan sudah tahu kan? Cos beta ya. Negatif sin beta. sin beta, Cos beta dan cos beta dikalikan dengan titik awalnya. Seperti ini. Ini untuk rumus yang pertama. Yang pusat 0,0 ya. Yang pusat 0,0. Sekalian saja, karena kita sudah tahu rotasi pada pusat O 0,0 ya, kita masuk ke nomor 2 sesuai dengan IPK-nya. Ada rotasi pada pusat P. Pada pusat P, Q misalnya. Nah, ketika digambarkan hampir sama dengan yang ada di pusat O 0,0. Hanya saja di yang pertama itu kan di sini ya. O itu 0,0 kan? Sini. Nah, misalnya pusat dari rotasinya itu ada di sini nih. Ini P misalnya. Kemudian ini Q. Kita tarik garisnya putus-putus sehingga ada titik pertemuan dari garis ini. Ya, misalnya di sana. Hampir sama dengan yang tadi. Misalnya ada titik di sini untuk A misalnya ya, X, Y.
Ada di sini misalnya. Sini. Oke. Kemudian dirotasikan ke sini misalnya. Menghasilkan A aksen. Ini X aksen, Y aksen. Y aksen. Nah, seperti itu. Habis sama, ini sebesar alfa sudutnya, kemudian dari sini ke sini sebesar beta misalnya. Berarti dari sini ke sini sebesar Alfa ditambah beta. alfa tambah beta. Hanya saja pusatnya itu berbeda. Kalau tadi di 0,0, kalau yang sekarang di P, Q. Berarti untuk rumusnya ada sedikit modifikasi ya. Untuk rumusnya juga, untuk X aksennya itu dikurangi dengan P ya. Kemudian untuk Q aksennya dikurangi dengan Q, berarti kan akan sama dengan rumus yang tadi, matriks transformasinya cos beta ya, negatif sin beta. Kemudian Sin beta. sin beta Terakhir cos beta sama dikalikan dengan titik awalnya dikurangi dengan pusatnya P, kemudian Y dikurangi dengan Q. Nah, seperti itu. Kenapa harus dikurangi, Pak? Karena pusatnya itu tidak di 0,0. Tadi juga sama dikurangi, X aksen dikurangi dengan 0, Y aksen dikurangi dengan 0, yang X juga sama dikurangi dengan 0, Y dikurangi dengan 0. Jadi tulisnya Pak 0. Ya, karena akan sama kan nilainya. Seperti itu. Oke, silakan di screenshot terlebih dahulu supaya kalian bisa melihat juga hasil penurunan rumusnya seperti apa. Masuk ke contoh soal ya. Bapak izin hapus terlebih dahulu. Untuk contoh soal yang pertama, ada rotasi pada pusat O 0,0 ya. Untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal. Nah, di sana ada titik B 2, Negatif 2,5. negatif 2,5. Kemudian diputar searah jarum jam. Diputar searah jarum jam sebesar 180 derajat. Sebesar 180 derajat. Titik pusatnya 0, Pak. Titik pusatnya ada di O ya, atau 0,0. Titik pusatnya Bayangannya B. O 0,0. Aksen. Untuk bayangannya itu adalah B aksen ya. Maka tentukan Koordinat bayangan atau B aksen. koordinat bayangannya kan? Koordinat bayangannya. Nah, yang pertama itu kita lihat ya, analisis terlebih dahulu pusatnya itu ada di mana. Karena di sini sudah diperlihatkan di soal, pusatnya itu ada di O 0,0. Kemudian di sini ada kata diputar searah jarum jam. Nah, berarti Bapak akan tekankan di sini ya, catatan ya. Kalau searah jarum jam, kalau di soal ada searah jarum jam ya, berarti orientasinya itu akan, karena searah jarum jam orientasinya, berarti sudutnya akan bernilai negatif ya, karena searah jarum jam bernilai negatif. Kemudian ketika berlawanan jarum jam ya, ini akan bernilai positif atau sebaliknya ya. Kalian ingat-ingat yang ini, catatan yang ini. Kalau di soal tidak disebutkan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, berarti sudah dipastikan bahwa sudutnya itu adalah positif. Seperti itu ya. Kemudian kenapa ada bernilai negatif, bernilai positif? Karena ada yang namanya itu sudut negatif. Nah, sudut negatif. Kalian harus tahu aturan dari trigonometri yang ini. Yang pertama itu ada ketika sinus misalnya negatif beta, itu akan negatif sinus beta. Untuk cos yang kedua, untuk cos Negatif beta. Nah, untuk yang ini tidak akan berubah, tetap cos beta. Kalian ingat-ingat di sini ya, ingat-ingat di sininya. Oke, langsung saya ke pembahasannya. Kita
kita sudah tahu bahwasanya rumus dari X aksen, Y aksen di pusat O 0,0 itu adalah cos beta cos beta beta. Ini bisa diubah dengan theta dengan alfa, pokoknya beta ini adalah sudutnya ya. Cos beta, kemudian negatif sin sin beta beta, kemudian sin beta sin beta, cos dan beta terakhir cos beta. Dikalikan dengan titik awalnya X-nya. Nah, kita masukkan saja cos beta ya. Ingat karena ini searah jarumnya berarti bernilai negatif. Berarti kan cos negatif 180 derajat, kemudian negatif sin negatif 180 derajat, kemudian sin negatif negatif 180 derajat, dan cos negatif 180 derajat dikalikan dengan titik awalnya 2,5 negatif 2,5, 2 dan 5, negatif 2 dan 5 ya. Nah, dari sini coba kalian lihat bahwasanya ada hukum yang dua ini. Berarti kita gunakan hukum yang ke-2 dan hukum yang ke-1. Ada cos negatif beta dan sin negatif beta. Silahkan di screenshot terlebih dahulu karena papan tulisnya sudah tidak muat ya. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya setelah kita hapus. Nah, ini ya. Kita sudah tahu bahwasanya X aksen Y aksen seperti ini, negatif 2, negatif 5 sampai ke sini ya. X aksen Y aksennya kita tandai dulu yang ini. X aksen Y aksennya, kemudian masuk ke cos negatif 180 itu akan sama dengan cos 180 derajat. Kemudian negatif sin negatif 180 berarti akan jadi sin 180 derajat karena tadi kan ada negatif dikali negatif jadi positif. Kemudian ini akan negatif sin sin 180 derajat dan cos 100 negatif enggak Pak ya kan dikalikan dengan titik awalnya negatif 2 dan 5. Nah, dari sini kita kalian harus tahu lagi kuadran-kuadran dari sinus, kosinus, dan tangen. Cos 180 derajat berarti nilainya berapa? negatif 1 Cos 180 derajat negatif 1 karena ada di kuadran 2. Ada di kuadran 2 itu nilai yang positif itu adalah sinus. Untuk sinus 180 derajat nilainya 0 ya, sama dengan sinus 0 berarti. Untuk negatif sinus 180 sama 0. Kemudian untuk cos 180 derajat itu sama dengan cos 0 ya, tapi di kuadran 2. Negatif 1. Negatif 2 dan 5. Berarti nilainya itu untuk X aksen dan Y aksen adalah negatif 1 kali negatif 2 apa? 2 dan negatif 5. Berarti koordinat bayangannya adalah atau B aksennya adalah 2, negatif 5. Ini jawaban soal itu. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua itu yang ada di pusat P, Q. Karena tadi sudah membahas soal yang ada di pusat O 0,0. Di sana diperlihatkan bahwasanya ada garis L ya, ada garis L 4x dikurangi 2y 4x dikurangi 2y sama dengan 3 oke. Dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat. Dirotasikan sebesar 90 derajat 90 derajat terhadap titik pusat P ya 2,1. P 2,1. Terus Tentukan persamaan garis hasil rotasinya. tentukan bayangannya aja ya. Ya. Bayangan garisnya dulu ya. Bayangan garisnya. Nah, kita tinggal jauh saja. Oke. Untuk yang pertama, seperti biasa kita tulis dulu rumusnya. X aksen, Y aksen. Karena pusatnya itu bukan di 0,0, berarti dikurangi dengan P dikurangi dengan Q. Sama dengan cos beta negatif sin beta sin beta cos beta, kemudian dikalikan dengan titik awalnya X Y dikurangi dengan P dikurangi dengan Q ya, karena ada di pusat P. Dari sini kita konstruk X aksen
P-nya berarti ini kan untuk P. Kemudian ini untuk Q. Q. Berarti P-nya 2. Kemudian Y aksen dikurangi dengan Q-nya 1. Sama dengan cos beta, berarti cos 90 derajat. Ya, negatif sin 90 derajat, kemudian sin 90 derajat dan cos 90 derajat. X-nya berapa titiknya, Pak? Nah, untuk garis ini seperti kemarin di pertemuan-pertemuan transformasi sebelumnya, kita tinggal tulis lagi X-nya ya. Kemudian yang P-nya tetap berarti 2, Y-nya itu dikurangi dengan 1. Ya, seperti itu. Berarti X aksen dikurangi dengan 2, Y aksen dikurangi dengan 1 itu akan sama dengan cos 90. Nah, negatif sin 90 negatif Negatif 1. Sin 90 1, cos 90 No. Nah, berarti ini X dikurangi 2, Y dikurangi dengan 1. Berarti dari sini ya X aksen dikurangi dengan 2, Y aksen dikurangi dengan 1. 0 dikali dengan X kurang 2 berarti kan 0 ya. Kemudian untuk yang ini negatif Y berarti negatif Y ditambah 1 kan. Ya. Kemudian untuk yang bawahnya untuk baris keduanya X dikurangi 2, kemudian 0 dikali Y ditambah 0 dikali Y kurang 1 0. Jadi ini adalah bayangannya, tapi kita harus konstruk ke 4x dikurangi 2y, berarti harus di x sama dengan kan dan di y sama dengan kan. Silakan di screenshot terlebih dahulu. Kita akan pindah lagi ke papan tulis yang lainnya karena sudah habis. Nah, kita sudah dapat tadi ini ya, x aksen, y aksennya seperti ini. Berarti untuk X aksen dikurang 2 itu sama dengan negatif Y ditambah 1 kan? Kemudian untuk yang Y aksen dikurangi 1 akan sama dengan X dikurang 2. Nah, dari sini kita ubah ke X sama dengan dan ke Y sama dengan. Berarti Y sama dengan gimana? Negatif X aksen. Negatif X aksen ditambah Tambah 1. Tambah 3. tambah 3. Untuk yang ini berarti jadi X sama dengan Y aksen Y aksen tambah 1. ditambah 1. Oke. Nah, tadi garis mula-mulanya yaitu 4x dikurangi 2y sama dengan 3. Tinggal masukkan saja ke sini atau substitusikan. Untuk x-nya Y aksen ditambah 1 ya, dikali 2, Y-nya itu negatif X aksen ditambah 3 sama dengan 3. Kalikan ke dalam 4Y aksen ditambah 4, kemudian negatif 2 dikali negatif X aksen berarti positif 2X aksen, negatif 6 sama dengan 3. Berarti 2X aksen ditambah 4Y aksen itu akan sama dengan 3 ya, dikurangi dengan 4 ditambah dengan 6, sehingga hasil akhirnya 2x aksen tambah 4y aksen sama dengan 9 kurang 4 5. Nah, kesimpulannya bahwasanya persamaan bayangan garisnya yaitu si aksennya hilang ya, jadi 2x ditambah 4y sama dengan 5. Inilah hasil akhirnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang komposisi rotasi ya. Jadi komposisi rotasi ini ialah rotasi yang melibatkan 2 kali perputaran atau lebih ya. 2 perputaran atau lebih. Untuk yang pertama itu komposisi rotasi pada pusat O. Di sana Bapak berikan gambarnya ya. Kalian tinggal analisis gambar tersebut dan menghasilkan sebuah rumus ya, karena 2 kali perputaran berarti X double aksen kan ya, Y double aksen itu sama dengan cos alpha tambah beta. Nah, berarti diputar
pertama kalinya itu alfa sebesar alfa derajat, kemudian perputaran keduanya sebesar beta derajat ya. Kemudian negatif sin Alfa tambah beta dan sin alfa tambah beta sin alfa tambah beta dan alfa cos tambah beta. alfa tambah beta dikalikan dengan titik awalnya. Ini untuk yang pertama ya. Kemudian untuk yang kedua ada komposisi rotasi Pada pusat P ya. Jadi melibatkan 2 kali perputaran atau rotasi atau lebih ya. P, Q. Seperti biasa untuk yang pusat P itu dikurangi dengan pusatnya. Berarti X double aksen dikurangi dengan P, Y double aksen dikurangi dengan Q. Itu akan sama dengan cos alfa tambah beta, kemudian sin alfa tambah beta, dan negatif sin alfa tambah beta, dan cos alfa tambah beta dikalikan dengan titik awalnya yaitu X dikurangi dengan pusatnya P, Y dikurangi dengan pusatnya Q. Nah, inilah rumus dari komposisi rotasi pada pusat O dan pada pusat P, Q. Di sana Bapak tampilkan contoh soalnya ya. Contoh soal untuk komposisi rotasi ini silahkan kalian kerjakan dan kita diskusikan di grup WhatsApp. Oke, pembahasan kita hari ini sampai pada komposisi rotasi pada pusat P, Q. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, untuk komposisi rotasi apakah bisa melalui 2 titik atau lebih enggak Pak? Berarti misalnya yang pertama itu di pusat O ya, misalnya seperti itu. Kemudian rotasi yang keduanya di pusat P, Q. Nah, untuk seperti kasus seperti itu ya, berarti kalian tidak bisa menggunakan rumus yang tadi. Rumus yang tadi itu hanya berlaku ketika pusatnya itu sama. Ya, misalnya rotasi yang pertama itu di pusat O 0,0. Kemudian rotasi yang kedua juga sama, ada di pusat O 0,0. Dan sama pula ketika pusat P misalnya 2,1 dan pusat itu sama P 2,1 di rotasi yang kedua. Untuk kasus yang pertama di pusat O, kemudian yang kedua itu di pusat P, nah kalian selesaikan satu persatu ya. Kasus pertama di pusat O, kemudian dapat nih X aksennya. Kemudian kasus yang kedua kalian selesaikan di pusat P, seperti itu. Paham? Paham Pak. Oke. Nah, di sana Bapak perlihatkan ya, ada variasi soal. Oke, diperlihatkan. Nah, ada variasi soalnya. Kita bahas satu soal saja ya. Satu soal saja yang tentukan bayangan persamaan lingkaran ya. Ini variasi soal dari soal-soal rotasi. Ya. Tentukan bayangan persamaan lingkaran di mana persamaan lingkarannya itu X dikurangi 2 X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y kurangi 3 kuadrat 3 kuadrat sama dengan 4 oleh rotasi pusat O dirotasikan pada pusat O dengan sudut 180 derajat. Pada pusat O berapa? Pusat O berarti 0,0. Ya, pada pusat O sebesar 180 derajat. 180 derajat. Maka tentukan bayangan persamaan lingkaran ini kan? Ya. Tentukan bayangannya. Ya, sini karena tidak ada di soal itu searah jarum jam ya atau berlawanan arah jarum jam, berarti sudah dipastikan sudutnya itu positif. Oke, kita tinggal jawab. Berarti untuk X aksen, Y aksennya itu langsung saja ya. Cos 180 derajat, kemudian negatif sin 180 derajat, sin 180 derajat ya, dan cos 180 derajat dikalikan dengan XY-nya. Nah, berarti X aksen, Y aksennya itu untuk cos 180 derajat sama dengan cos 0 dikurangi 2. Berapa? Negatif 1. Negatif 1. Cos sin 180 derajat
Negatif 0 Pak. 0. Negatif 0. 0 berarti ya. Sin 180 derajat itu sama 0 kan? Cos 180 derajat sama negatif 1. Dikalikan dengan X dan Y-nya. Maka dari sini kita akan dapat X aksen dan Y aksennya itu adalah negatif X ya dan negatif Y. Berarti untuk X aksennya itu adalah negatif X ya. Negatif X. Kemudian untuk Y aksennya negatif Y. Harus diubah ke X sama dengan dan Y sama dengan. Berarti untuk X itu sama dengan negatif X aksen. Untuk Y-nya itu Negatif Y aksen. negatif Y aksen. Nah, dari sini kita kesini saja ya. Mudah-mudahan cukup. Berarti untuk X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan 4. Tinggal masukkan ke sini. Berarti kan negatif X aksen ya dikurangi 2 kuadrat ditambah Y itu negatif Y aksen dikurangi dengan 3 kuadrat sama dengan 4. Kita tinggal urai yang ini. Berarti X aksen kuadrat ditambah 4 X aksen ditambah 4. Kemudian yang ini juga sama diurai. Berarti Y aksen kuadrat ditambah 6 Y aksen ditambah 9 sama dengan 4. Nah, dari sini kita tinggal bentuk kepersamaan lingkarannya. Berarti kan X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat ditambah 4X aksen ditambah 6Y aksen itu akan sama dengan 4 ya. Dikurangi 4 dikurangi 9 dikurangi dengan 4. Berarti hasilnya itu karena tidak cukup yang lainnya ya, Bapak hapus terlebih dahulu. Nah, kita sudah tahu ya, tadi sudah Bapak beri kotak. Berarti X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat ditambah 4X aksen ditambah 6Y aksen sama dengan negatif 9. Karena ini habis kan 4 kali 4 habis, berarti tinggal sisa negatif 9. Nah, kita bentuk ke sama dengan 0 kan. Kalau persamaan lingkaran itu ya, persamaan umum bentuk persamaan lingkaran 4X aksen ditambah 6Y aksen ditambah 9, kedua ruas kita tambah 9. Ingat, tidak ada pindah ruas, sama dengan 0. Berarti kesimpulannya untuk bayangannya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 6Y ditambah 9 sama dengan 0 ya. Untuk contoh soal yang selanjutnya, di sana Bapak tampilkan lagi. Silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian dan kita diskusikan di grup WhatsApp ya. Masuk ke kesimpulan atau conclusion. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Silakan. Ya Pak, tadi tuh udah dibahas rotasi ada 2. Yang pertama dari pusat 0,0 di titik O. Ya. Yang kedua tuh di pusat P Q. Ya. Terus ada juga komposisi dari rotasi pusat 0,0 dan komposisi rotasi P Q. Oke. Bisa tidak menyimpulkan sifat dari rotasi itu apa setelah kita melihat dari penayangan gambarnya, kemudian kita analisis juga gambarnya? Bisa nggak? Coba Farel, bisa nggak? Susah Pak. Oke, ya berdasarkan apa yang telah kita bahas sebelumnya, sifat dari rotasi ini Bapak tadi sudah tampilkan ya gambarnya, bahwa bangun yang diputar atau dirotasi itu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran serta mengalami perubahan posisi ya atau perpindahan karena dirotasikan atau diputarkan. Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kehidupan kalian di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.